Hai semuanya. Selamat tahun baru 2025. How are you guys doing? Gimana kabar kalian? I hope you are fine because I'm fine too. Hopefully. Gue baik. I'm great. I'm actually very very great. 2025. Oh my god. 2024 I had the great year. Maybe 2024 is my year. Okay, maybe ya, mungkin. Kenapa ya? As you can see, right now is drastically changing. So yeah, that is the biggest big moment of my life. I take off the H word. I don't want to say that word. Kenapa? Kalau misalnya kalian nanya ya, I will not give the exact reason why because it's controversial. Intinya adalah I decided to be fully myself. Jadi gue memutuskan untuk menjadi sepenuhnya menjadi diri gue sendiri. I did it for me. So I don't care if I look good or not. As long as I being honest with myself, I just do it. Let's just not dive into that because that topic was too sensitive. Dan I have a great time juga. Akhirnya nonton konser band favorit gue waktu zaman-zamannya gue sekolah. When you've been a band for 20 years, it feels like forever. It was 2010, and that was early on in our career, and we didn't imagine that people all around the world would listen to our music and appreciate our music and come and dance with us too. All Time Low. I listen to this band. Gue dengerin band itu All Time Low. Alhamdulillahnya ya, karena ini bandnya mungkin sangat-sangat segmented ya. Istilahnya kalau dibilang terkenal banget juga iya. Tapi mungkin di Indonesia pasar-pasar rock, emo gitu emang gak banyak. Jadi saat gue ngewar tiketnya itu tuh cuman gampang banget, gak kayak Coldplay yang kayak mampus banget gitu. Itu adalah salah satu alasannya kenapa gue gak mau jadi orang yang mainstream. Karena untuk menuju apa yang gue suka itu lebih gampang susah lah. Gampangnya gue gak harus sikut-sikutan sama orang lain. Susahnya adalah belum tentu itu band yang gue suka datang ke sini. Last year I decided to buy used digital camera. It was very cheap karena kameranya umurnya udah sekitar 12 tahun. Jadi ya murah. Tapi ya karena gue juga pakai film kamera yang basically mereka adalah barang dan teknologi tahun 70-an and I can use it. Gue bisa pakai film kamera yang umurnya udah 30 tahun ke atas. Gue juga pasti bisa pakai kamera yang umurnya cuman baru 12 tahun doang. Dan gue mikirnya kayak maybe it's time I buy a digital camera. Harga film itu juga udah mahal ya. Gue tuh ngerasain film dari yang harganya cuma 80.000 sampai sekarang film harganya 160 gitu lah. Gue tuh boncos anjir. And I don't wanna lose my money because of my lack of skill. Jadi I decided to buy a digital camera. Dan pada bulan Maret tahun 2024 gue itu kehilangan satu sosok yang dibilang penting banget sih juga. Iya, tapi penting banget juga enggak. Karena dia adalah sosok orang yang meluluskan gue lah waktu kuliah gitu ya. Jadi sebut saja namanya Pak Hadi. Pak Hadi itu adalah dosen kepala prodi itu apa sih istilahnya? Pokoknya kepala fakultas gitulah, fakultas seni rupa dan desain. Dan dia itu yang megang program studi jurusan gue yaitu desain produk. Jadi dari awal waktu gue masuk tuh gue udah ketemu dia dan gue suka cara ngajarnya dia karena dia itu agak sedikit witty orangnya ya. Agak sedikit witty tapi funny too dan lucu juga. Jadi gue punya teman dulu bertiga namanya Ira, Galuh dan gue. Jadi kita bertiga. Dan kita ini adalah anak yang sangat sucker gitu ya, sangat-sangat. Jadi kita deketin dosen itu si Pak Hadi bukan untuk minta nilai sih, tapi kita lebih kayak
membahas apa yang kita pelajari ya abis kuliah. Gue tuh pokoknya waktu kuliah itu anaknya rajin banget deh. Gue tuh kayak dari semester awal udah ngetek pokoknya kalau gue tugas akhir itu harus dibimbing sama dia. Pokoknya gue nggak mau tahu caranya gimana, gue akan kejar. He passed away dan gue tuh sangat very very thankful to have him in my life, bertemu dengan dia di hidup gue. So Pak Hadi, you make really impactful for your students. I believe you are a good guy. You'd go where you belong. Take a little bit pray for him. Okay. For Pak Hadi, untuk Pak Hadi, you are a great person. Amen. Okay, so again, dan gue juga lagi banyak-banyaknya banget baca buku, seperti gue baca bukunya Lynn Painter yang Like Movies. Gue juga baca bukunya Hanya Yanagihara yang A Little Life, yang katanya buku itu sangat-sangat meremukkan hati sampai berkeping-keping. It was, tapi gue gak sampai trauma sih. Tapi itu emang buku terbaik yang gue baca cukup sekali seumur hidup. And journey gue lanjut lagi untuk explore tato temporer gitu kan. Awalnya cuman kayak stiker-stikeran ditempel gitu, tapi lama-lama ada namanya satu barang itu ya, dia kayak henna gitu tapi warnanya nggak merah, warnanya itu biru tua gitu kan. Jadi lu gambar aja gitu sesuka lu, and it stays for, kata orang sih 2 minggu, tapi menurut gue seminggu ya, karena kan kulit gue berminyak ya. Jadi it stays in a week and I like it very much. And I really wish I could have a real tattoo, but I don't know if I know it's not allowed, but yeah, we will see. I don't know, because I love tattoo so much. Gue sangat-sangat menyukai tato. And also pada waktu itu gue juga I reconnect with someone. I don't want to say the relationship between us, but I reconnect with someone that was really meant to me. We end up talking a lot. Gue sempat penasaran sama dia in 6 fucking months, and it turns out it was just. And I'm really glad kalau misalnya emang there is nothing between us left, and I'm glad that there are no grudges between us. Jadi kayak it really shows how I grow as a human being, I guess. Jadi Oktober tahun 2024 gue dapat kesempatan lagi untuk ketemu dengan my dear friend, gue nggak tahu kenapa ya, setiap gue ketemu sama dia, kita ketemunya jarang ya, kita ketemu setahun sekali. Tahun kemarin doang itu kita ketemu setahun 2 kali, dan kita cerita-cerita lah tentang life update segala macem gitu kan, how she's doing, how I'm doing, dan pasti banget kalau di pertemanan cewek itu ya kita ngomongin kayak pacar gitu kan. She had a boyfriend. And I really happy for her. Gue cerita dong tentang, Ken, I really wanted to meet someone. Really, I've been single for 5 fucking years gitu kan. Gue cerita gitu ke dia. Dan dia nanya, ya udah lo udah ngelakuin apa gitu kan, kalau misalnya lo pengen punya pacar. Nah gue jawab, gue download dating app, tapi I don't like it. Gue gak suka sebenarnya sama dating app, but I decided to just download it to give a shot. But I never met someone really potential in that app. Gue juga bilang ke dia kan, you know what, I was looking for what kind of man that I wanted gitu kan. What kind of man that I wanted. Dan dia bilang, gue tahu banget. Dan dia nanya lagi, but what have you done, Put? Ya, lo udah ngelakuin apa gitu? Dan I don't do anything else gitu. Terus dia nanya, lo keluar rumah nggak? Keluar gitu nyari ke tempat-tempat wisata atau apa gitu? And I said no, because I'm allergic to go outside.
Gitu gue bilang ke dia. Dan dia bilang, ya elah gitu. Ya gimana lu mau ketemu kalau misalnya lu selalu di rumah tiap weekend gitu. Kalau misalnya lu mau dapat someone, ya at least lu usaha dengan keluar rumah gitu. Tuh mereka itu mengadakan event atau acara secara gratis. And why don't you try that? Terus gue bilang, menarik. But I don't know the info. Gue nggak tahu info di mana. Dan dia bilang, sini apa lo? Lu harus follow Instagramnya, because di sana itu mereka bakal nge-share eventnya mereka. Datang aja kalau misalnya lu sempat. You have chances. Lu bakal sering banget dapat kesempatan untuk ketemu sama. And I said, okay. Ada satu komunitas. Community itu adalah perkumpulan di mana orang-orang tertarik untuk belajar bahasa dan budaya negara Spanyol dan negara-negara Hispanik di seluruh dunia yang mereka basisnya ngomong bahasa Spanyol gitu. And so I follow that community dan gue datang ke event itu. Karena gue emang pengen tahu, kayak selama ini kan gue cuma nonton di film doang kan, kayak acara-acara Dia de los Muertos itu. Gue pengen lihat langsung seperti apa sih altarnya gitu. Gue nggak perlu jauh-jauh ke Meksiko untuk bisa ngeliat itu. Gue bisa ngeliat itu di Jakarta. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat baru. Dan ketika gue di sana, ada satu orang yang approach gue, kayak dia tanya, kalian tahu informasinya dari mana, gitu kan? Kalau misalnya boleh, kita ini punya komunitas loh, untuk kalian bisa datang ke acara-acara yang seperti ini. Kalau atau enggak, kalian pengen tahu acara-acara lainnya di negara-negara Hispanik dan Spanyol. Dan gue oke lah gitu kan. Ya udah, gue mau join. Sign me up please gitu. Karena gue emang pengen tahu kan. And maybe this is the chances. One of the chances that I could meet someone my future. We don't know. But yeah, let's keep a positive mind about that ya. One of the reason adalah emang seperti itu. Emang dangkal banget sih emang alasannya. Tapi along the way gue bertemu dengan teman-teman baru di komunitas itu, which is very great. Itu gue tuh udah lama ya nggak ketemu sama teman baru istilahnya, dalam beberapa waktu terakhir, maybe around 5 years gitu ya. Ya gue ketemu teman-teman baru memang sebelumnya, but it was just in dunia maya. Gue belum pernah dapat kesempatan untuk bisa ketemu langsung sama mereka. Dan untuk bisa berteman lagi dengan orang baru, apalagi ketemu langsung kan, it was a really new experience for me. Karena kayaknya terakhir gue ngerasain yang kayak ketemu, hai iya gitu. Kayaknya waktu zaman-zaman baru masuk kuliah sih, sama masuk ke kantor baru gitu kan, udah lama banget. Jadi kayak the funny thingsnya adalah gue akhirnya masuk ke tim inti dari komunitas itu as a designer. So yeah, selain punya teman baru, gue juga dapat pelajaran baru mengenai building branding di sosmed gitu kan. And so far, I really enjoying joining that community. Jadi I'm really busy right now ya. Jadi gue cukup sibuk gitu lah. Ya gue join komunitas, meanwhile gue masih kerja 9 to 5 dan gue menulis fiksi. So that is why gue kayaknya udah lama banget gue gak main game. That is why last year was a really great year for me. Karena tahun kemarin adalah tahun dimana gue benar-benar mencoba sesuatu yang baru. Gue membiarkan gue untuk menginjak kaki gue ke path itu ya, ke istilahnya. Jadi gue kayak berenang di jalur baru. Biasanya nih gue jalurnya yang kanan terus. Akhirnya gue coba jalur kiri kayak gimana. It was mystery ya. Itu kita nggak tahu ya what lies ahead there. Gue tidak menyesal dengan apa yang udah gue ambil di tahun 2024.
And for me, it really makes me a better person. I have a new perspective of life. So, yeah, my 2024 was great. I hope, gue harap di tahun 2025 pintu kesempatan yang udah gue temuin di tahun 2024 itu bisa satu-satu kebuka gitu ya. Wah, jodoh, pintu pertama. Pintu kedua, wah, pekerjaan yang baik. Pintu ketiga, ya whatever it is, pokoknya semoga juga kalian di tahun ini juga bisa merasakan itu ya. Pintu-pintu kesempatan yang sudah kalian temukan di tahun 2024 semoga terbuka. So, maybe ini udah panjang banget ya gue, bener-bener literally ngalor ngidul. Take what's good and leave what's not, okay? Ambil yang baik aja, buang yang buruk-buruknya. And I hope you enjoy it, dan semoga kalian juga bisa menemukan sesuatu after you watch this video, walaupun gue gak tahu sesuatunya itu apa. Thank you for listening until the end. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. So, goodbye. Selamat tahun 2025.